Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Sebuah mobil polisi berhenti di depan perusahaan Jaya. Mari berhenti dan berkata kepada dua polisi pria, kalian pulang saja dulu, aku dan Tuan Drian masih ingin berbicara. Baik, Ketua Mari. Dua polisi pria itu pun mengangguk dan pergi. Hebat juga ya kamu mengatur bawahanmu, aku ini bukannya tersangka. Kamu ingin bicara berduaan saja denganku, tanpa proses hukum yang resmi. Tapi mereka juga tidak berkomentar. Drian memujinya. Mari berkata, karena kasusmu ini sudah ada yang menyelesaikannya. Kali ini aku mencarimu untuk hal lain, aku ingin ngobrol denganmu. Ngobrolin seputar kehidupan kita, kata Drian sambil tersenyum genit. Bisa tidak kamu serius sedikit? Mari memarahinya, lalu menarik nafas panjang dan berkata, ayo cari tempat duduk yang hening. Ayo, kata Drian. Di sebuah kafe. Drian dan Mari duduk di samping jendela. Sambil mendengar musik mellow, Drian mengaduk dan menyeruputi kopinya. Dia menggeleng dan berkata, gulanya kebanyakan. Kamu pro juga. Mari tersenyum. Dia belum menyentuh kopinya sama sekali. Sejak masuk ke dalam kafe, dia terus menatapi Drian, seperti ingin menatapinya sampai menembus tulangnya baru merasa puas. Katakan saja, ada apa kamu mencariku? Tanya Drian. Mari membuka mulutnya. Saat ingin langsung mengatakan tujuannya, dia malah mengganti perkataannya. Aku ingin tahu pendapatmu tentang kepolisian Jakarta. Kepolisian Jakarta. Drian mengerutkan alinya, lalu kembali menunduk dan mengaduk kopinya. Kamu ingin aku jujur atau bohong? Tentu saja jujur, kata Mari. Sampah, kata Drian. Maksudnya, Mari tidak mengerti. Tidak perlu bicarakan yang lain. Polisi yang datang ke mall waktu itu masih belum memenuhi standar. Ini juga salah satu alasan kenapa persentase kejadian kriminal di Jakarta tidak menurun bukan? Kata Drian sambil menggelengkan kepalanya. Mari pun merasa tidak senang. Yang kamu lihat kan hanya satu contoh saja. Tidak bisa mewakili satu kepolisian dong. Aku tidak bermaksud merendahkan kepolisian. Tapi kalau mau dibilang, kepolisian yang bertanggung jawab atas kota sebesar ini, sepertinya masih kurang serius. Aku yakin kamu juga pasti merasakan ini. Kata Drian. Mendengar perkataan ini, Mari pun terdiam. Dia ingin menentangnya. Tapi apa yang dikatakan Drian memang sedang menjadi masalah besar bagi kepolisian. Dia pun bertanya, kalau begitu, menurutmu seharusnya bagaimana? Sangat gampang, lakukan perubahan. Ganti orang-orang yang duduk di posisi atas, biarkan orang yang benar-benar mampu yang naik ke atas, dalam waktu setengah tahun. Kepolisian Jakarta pasti akan berubah. Sampai di sini, Drian merasa sedikit menyesal, tapi, kalau benar-benar mau dilakukan, akan sangat sulit, untuk saat sekarang ini. Perubahan keorganisasian sepertinya masih belum bisa dijalankan. Sadar juga kamu, tidak mengerti inti permasalahan yang ada, tapi bilang ingin melakukan perubahan, benar-benar sembarangan. Kata Mari. Setelah itu, Mari pun meminta banyak pendapat dan saran dari Drian tentang tim kepolisian. Sesuai dengan keadaan yang dikatakan Mari, Drian memberi banyak saran yang berguna. Ini membuat Mari merasa kagum. Drian sampai kehausan. Dia sudah meminum 3 gelas kopi, tapi Mari masih terlihat sangat bersemangat. Berhenti. Kalau dilanjutkan lagi, bibirku pecah. Kata Drian. Mari masih belum puas, tapi dia juga tidak ingin memaksa Drian. Dia pun berkata, Tuan Drian, terima kasih atas saranmu, aku akan mengingatnya dan menerapkannya. Kalau memang bisa membantu, itu akan menjadi sebuah kehormatan bagiku.
Drian tersenyum dan berkata, ya sudah. Ketua mari. Kita sudah ngobrol panjang. Kopi juga sudah habis berapa gelas. Kalau kamu masih tidak mengatakan apa tujuanmu sebenarnya, aku pergi dulu ya. Kita sudah ngobrol panjang, memangnya ini bukan tujuanku. Kata Mari. Oke deh, kalau memang ini tujuanmu. Sudah malam, aku pulang dulu ya. Kata Drian sambil ingin berdiri. Mari menariknya dan menatapnya kagum. Jangan pergi dulu. Aku masih belum mengatakan tujuanku. Oh iya, kenapa kamu bisa tahu kalau aku masih belum mengatakan tujuanku? Sejak tadi kamu terus membicarakan tentang kepolisian Jakarta, tapi hanya berputar-putar di satu topik. Jelas sekali apa yang ingin kamu katakan sebenarnya masih belum kamu katakan. Pengamatanmu benar-benar luar biasa. Mari mulai mengaguminya. Katakan saja, ada apa? Tanya Drian. Mari pun duduk tegak. Pandangan matanya memunculkan rasa hormat. Dia berkata serius, Tuan Drian, aku mewakili kepolisian Jakarta. Mengundangmu untuk bergabung di kepolisian. Berjuang bersama kami demi keamanan warga Jakarta. Bergabung di kepolisian Jakarta. Drian merasa lucu. Dia pun menggelengkan kepalanya. Tidak bisa, aku tidak tertarik. Kenapa? Mari tidak mengerti. Jaminan untuk kepolisian sangat bagus. Apalagi, dengan kemampuanmu, setelah lulus tes, kamu pasti bisa jadi polisi hebat. Tapi cita-citaku, bukan menjadi polisi. Maaf, aku tidak bisa menerima undangan ini. Drian menggeleng. Melihat sikap tegas Drian, Mari pun merasa kecewa. Oke deh, aku tidak akan memaksamu. Tapi kalau nanti kamu berubah pikiran, kamu harus beritahu aku. Pintu gerbang kepolisian akan selalu terbuka lebar untukmu. Oke deh, kalau aku berminat aku akan memberitahumu. Drian mengangguk dan berkata dalam hati, selamanya tidak akan terjadi. Karena tidak berhasil, Mari pun berdiri dan ingin pamitan. Tapi saat dia ingin berbicara, HP-nya pun berbunyi. Kak Mari, cepat tolong aku. Terdengar suara minta tolong yang volumenya cukup kecil. Ekspresi Mari pun berubah. Dia bertanya, Lasmi, jangan takut. Kamu di mana? Apa yang terjadi? Aku ada di dalam pabrik daging babi olahan di daerah barat. Bos pabrik ini mengolah daging babi mati dan dimasukkan ke pasar daging babi hidup. Aku diam-diam masuk dan mengambil foto. Dengan bukti-bukti ini, cukup untuk menangkap mereka. Tapi aku sekarang sudah ketahuan. Sekarang aku disekap di dalam pabrik. Kak Mari, tolong aku sudah tidak bisa bertahan. Kata Lasmi dengan cepat. Baik, kamu tetap di sana, aku segera ke sana. Kata Mari. Dia lalu menutup teleponnya dan berjalan ke arah pintu. Lasmi siapa? Tanya Drian sambil berdiri. Dia wartawan media berita. Sekarang dia sedang bermasalah. Kata Mari panik. Aku ikut kamu, mungkin bisa membantu. Kata Drian. Oke, ayo pergi. Mari mengangguk, dia pernah melihat aksi bela diri Drian. Kalau ada Drian, setidaknya dia akan aman. Pabrik daging babi olahan bagian barat. Semua pekerja pabrik sudah pulang. Di dalam pabrik sudah kosong, tapi masih terang benderang. Di salah satu sudut gedung pabrik ada 5 orang pria parubaya yang sedang memandang seorang gadis. Gadis itu diikat di sebuah rak besi. Beberapa kali gadis itu ingin melepas ikatannya tapi tidak berhasil. Tidak perlu buang-buang tenaga. Kalau kamu tidak beritahu di mana fotonya, jangan harap kamu bisa keluar dari sini. Seorang pria yang mempunyai bekas luka di wajahnya pun berkata. Mengancam dan menangkap wartawan. Kalian sudah melanggar hukum. Ditambah lagi kalian memproduksi daging babi mati. Kesalahan-kesalahan ini cukup membuat kalian masuk penjara seumur hidup. Lasmi memperingati mereka. Iya, kami memang melanggar hukum. Tapi kalau tidak tersebarkan tidak apa-apa. Bos pabrik itu tersenyum. Melihat senyuman bos pabrik itu, Lasmi pun mengancamnya. Aku wartawan koran Jakarta. Kalau rekanku tidak melihatku besok, dia pasti akan lapor polisi. Bos, gadis ini memang keras kepala. Tapi dia benar-benar cantik. Lihatlah bodinya, wajahnya, sempurna. Kata pria lainnya sambil menggesek-gesek telapak tangannya.
Setelah perkataan itu, pria lainnya pun ikut tersenyum licik. Mereka menatap Lasmi yang terikat dengan pandangan mata yang licik. Kalian. Walaupun Lasmi sangat tegas, tapi bagaimanapun juga dia itu wanita. Melihat mereka seperti itu dia pun ketakutan, panik dan terus melihat ke arah pintu. Mengapa Kak Mari masih belum datang? Kalau sampai dia disentuh mereka di tempat seperti ini, dia tidak tahu harus bagaimana. Saat ini, di luar pabrik terdengar suara mobil. Bos pabrik pun terkejut dan berkata, gadis ini sudah meminta bantuan. Bos, bagaimana ini? Kata bawahannya yang sudah ketakutan. Jangan takut, tutup mulut gadis ini. Jangan sampai dia berbicara, kita sembunyiin dia dan lihat berapa banyak yang datang. Kata bos pabrik. Saat itu, Drian dan Mari pun berjalan masuk. Dia di mana? Mata Drian cukup tajam. Baru saja masuk dia langsung menemukan Lasmi yang terikat. Dia ingin bergerak tapi tiba-tiba matanya menajam. Lasmi. Mari panik dan tidak menyadari jebakan mereka. Dia pun berjalan cepat ke arah Lasmi. Mulut Lasmi ditutup. Dia panik dan hampir menangis. Dia merasa sangat menyesal, kalau Mari datang kepadanya dan dipukul oleh pria-pria ini. Dia harus bagaimana? Melihat Mari berjalan mendekatinya, Lasmi merasa sangat bersalah. Kalau dia saja yang mati, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai Mari juga mati, dia akan sangat merasa bersalah. Mari bisa melihat ketakutan dan kekhawatiran Lasmi. Tapi saat ini, Mari tidak berpikir panjang. Dia jongkok dan melepaskan penutup mulut Lasmi. Lasmi, kamu tidak apa-apa kan? Kak Mari, cepat lari. Mereka orangnya banyak. Kata Lasmi yang kepanikan. Ingin lari. Hehe, sepertinya sudah tidak sempat. Saat ini juga, terdengar suara sinis dari belakang Lasmi. Dia adalah bos pabrik ini. Dia dan bawahannya berjalan keluar sambil tersenyum licik. Kalian yang menyandera Lasmi. Ekspresi Mari langsung berubah. Dia memutar badannya dan menatap beberapa pria yang ada di depan matanya. Bos pabrik itu pun menggeleng dan tertawa. Kami tidak menyandera. Tapi gadis ini, dia sudah mengambil foto tanpa seizin kami. Kami memintanya untuk menyerahkan foto itu. Tapi dia keras kepala. Dia bilang ini demi warga. Kalau memang ini tidak menguntungkan kami, tentu saja kami tidak bisa membiarkannya pergi. Mari pun berkata, kalau begitu, kalian memang benar memproduksi daging babi mati. Boleh dibilang begitu, kata bos pabrik. Memproduksi daging mati, menyandera wartawan. Kalian tahu apa hukuman untuk kesalahan-kesalahan ini? Mari menatap mereka dengan pandangan mata yang tajam. Mendengar perkataan ini, bos pabrik pun melihat sekujur tubuh Mari, dan menyadari kalau dia memakai pakaian polisi. Cih, ternyata kamu polisi. Pantas saja kamu berani. Bos pabrik itu terlihat sedikit ketakutan, tapi setelah itu dia malah menjadi genit. Dia melotot dan menatap wajah dan tubuh Mari. Air liurnya pun hampir keluar. Melihat ekspresi bos pabrik itu, Mari pun merasa jengkel. Saat dia ingin mengambil pistolnya, dia baru sadar kalau di pinggangnya kosong. Dia pun terkejut. Hari ini dia tidak sedang bertugas, makanya dia tidak membawa pistol. Gaya Mari yang ingin mengambil pistol pun terlihat oleh bos pabrik. Dia tertawa genit. Sudah banyak wanita yang bermain denganku, tapi belum pernah ada yang memakai pakaian polisi. Hei semuanya. Nanti aku yang pertama ya. Tidak boleh buka baju. Hahaha. Pria-pria itu tertawa genit. Berani sekali kamu. Mari mengerutkan alisnya dan membentuk pose defensif. Bagaimanapun juga dia itu ketua tim investigasi kriminal. Dia terlatih. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak akan ketakutan. Bos pabrik pun memainkan matanya dan berjalan mendekati Mari dan Lasmi. Mari menatapnya tajam dan mengepalkan tangannya. Sepertinya akan terjadi pertarungan hebat. Bam! Saat itu juga, sebuah suara kencang terdengar. Semua lampu di pabrik padam. Mereka tidak bisa melihat apapun. Ada apa ini? Ada yang mematikan listrik kita. Masih ada orang lain selain gadis ini. Gawat, cepat lari. Pria-pria itu pun ketakutan dan berlari ke arah pintu.
Jangan lari. Mari berteriak. Dia sangat panik, tapi dia juga tidak berani mengejar mereka. Pertama karena dia tidak kenal dengan tempat ini. Tidak baik kalau dia berlari sembarangan. Kedua, di belakangnya masih ada Lasmi. Kalau ini hanya jebakan mereka saja, nantinya mereka akan terpisah dan malah lebih berbahaya lagi. Dia pun hanya bisa melihat mereka menghilang. Dasar Drian, kemana sih dia pergi? Di saat ini, Mari baru mengingat Drian. Haha, bukannya sekarang aku sudah datang. Saat ini juga, suara tertawa terdengar di tengah-tengah kegelapan itu. Siapa? Ah, setelah itu Mari melihat secercah cahaya yang memasuki pabrik dan terdengar suara pria yang menjerit kesakitan dan terjatuh di lantai. Seisi pabrik menjadi hening. Tidak ada suara sama sekali. Sampai suara bernafas pun terdengar. Mari tetap waspada dan mengepal tangannya. Bam! Suara itu terdengar lagi. Lampu pabrik nyala kembali. Ini. Setelah beberapa saat, Mari dan Lasmi akhirnya bisa melihat jelas apa yang ada di depan mata mereka. Mereka melihat bos pabrik dan pria lainnya sudah terjatuh pingsan di lantai. Sebuah langkah kaki terdengar dari luar. Drian mengibaskan debu di tangannya dan berjalan masuk. Tidak usah takut, sudah teratasi. Mari pun menghela nafas dan menyalahkan Drian. Jelas-jelas kamu bisa melawan mereka, kenapa malah mematikan listrik? Kamu membuatku ketakutan. Drian mengelus-ngelus hidungnya dan tertawa, memikirkan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu masalah, walaupun sedikit lebih repot, tapi ini sudah menjadi kebiasaanku. Walaupun ini hanya masalah kecil tetap tidak boleh diremehkan. Menghadapi 6 orang licik seperti mereka, mereka pasti bisa melakukan apapun. Yang aku lakukan juga demi keamanan kita. Kata Drian serius. Baiklah, karena penjelasanmu cukup bagus, aku maafkan kamu. Mari pun tersenyum. Drian lalu menunjuk ke belakangnya dan berkata, lihatlah keadaan temanmu. Mari baru tersadar dan pergi melepaskan ikatan di tubuh Lasmi. Lasmi, mereka tidak apa-apain kamu kan? Kak Mari, aku tidak apa-apa. Mari memapah Lasmi dan berdiri. Lasmi pun melihat ke arah Drian. Kak Mari, ini. Ini Tuan Drian. Dia jago bela diri. Tadi saat ngobrol dengannya, kamu meneleponku, Tuan Drian pun menawarkan bantuan. Kali ini kita harus berterima kasih kepadanya. Kata Mari. Tuan Drian, makasih ya, kalau bukan kamu, aku dan Kak Mari pasti sudah berbahaya. Lasmi berterima kasih dan mengulurkan tangannya. Tidak perlu sungkan. Drian berjabatan tangan dengannya. Saat ini dia baru sempat memperhatikannya. Dia merasa sangat terkejut. Lasmi adalah gadis yang sangat cantik. Panca inderanya terlihat sempurna, membuat Drian tertarik kepadanya. Rambut pendek dengan pakaian kasual, membuatnya terlihat manis. Mengingat pekerjaannya yang adalah seorang wartawan, dia pun sangat menghormatinya. Kak Mari, cepat lapor polisi, keparat-keparat ini tidak boleh dimaafkan. Kata Lasmi. Mari pun mengangguk, rekanku sudah dalam perjalanan. Setelah beberapa saat, di depan pabrik sudah muncul beberapa mobil polisi. Mereka pun membawa pria-pria itu pergi. Dan kamera Lasmi. Dia menyimpannya di sebuah sudut pabrik. Setelah memastikan kameranya tidak bermasalah, Lasmi pun merasa sangat senang dan berkata, pabrik ini sudah kuikuti selama setengah bulan, akhirnya tugasku selesai. Lain kali kamu harus berhati-hati. Kalau terjadi lagi hal seperti ini, mungkin kamu tidak akan seberuntung hari ini. Kata Mari. Tenang saja, kan ada Kak Mari. Kalau tidak bisa, juga ada Kakak Drian. Lasmi tersenyum, dan mengubah panggilannya kepada Drian. Oh ya, Kakak Drian, kita tukeran WeChat ya, kalau nanti aku ada apa-apa, aku hubungi kamu ya. Oke, Drian tentu tidak bisa menolak gadis secantik ini. Setelah itu, dia pun pamitan. Saat pulang ke rumah keluarga Jaya, sudah hampir jam 10 malam. Drian mengelus perutnya, dia masih belum makan malam. Kakak ipar. Melihat Drian pulang, Tony pun menyapanya. Tidak ada sesuatu yang aneh kan di rumah? Tanya Drian. Tony menjawab, kakak ipar tenang saja. Kalau ada apa-apa,
Aku pasti akan membereskannya. Drian mengangguk dan berjalan masuk. Andre sudah tidur. Karena faktor usia. Kalau tidak lembur, dia pun cepat tidur agar keesokan harinya bisa bersemangat. Ruang tamu terasa hening. Saat ini Drian ingin berjalan ke dapur untuk memasak mie. Di panci masih ada makanan, bisa langsung dimakan. Saat ini, terdengar suara dari atas kepalanya. Drian mengangkat kepalanya dan melihat Sena yang sedang memakai baju tidur berdiri di lantai 2. Dia pun tersenyum. Sena, kenapa masih belum tidur? Aku dengar kamu ditangkap polisi. Kami suruh orang menjemputmu, tapi kamu tidak ada di kantor polisi, kata Sena. Drian pun berkata, ceritanya panjang. Aku sudah lapar. Kalau masih belum ngantuk kamu turun saja. Aku sambil makan sambil ceritain ke kamu. Tidak tertarik. Sena memutar badannya dan kembali ke kamarnya. Lain di mulut lain di hati. Padahal kamu khawatirkan, tapi pura-pura cuek. Hai, siapa suruh aku terlalu tampan? Drian berjalan masuk ke dapur. Saat itu Sena masih belum menutup pintunya. Mendengar perkataan ini, dia hampir terjatuh ke lantai. Kepedean. Siapa yang khawatir? Dasar brengsek. Setelah memarahi Drian berkali-kali, Alice pun merasa puas dan pergi tidur. Keesokan harinya, Drian pergi bekerja. Belum sempat masuk, dia sudah mengundang banyak perhatian. Wah, ini Drian bukan? Dia masih kerja. Bukannya kemarin dia sudah dibawa pergi oleh polisi. Cepat sekali keluar. Backingnya pasti kuat. Semua staf terkejut. Mereka ragu dan tidak tahu apakah harus menyapanya atau tidak. Semua hal yang berkaitan dengan Drian menjadi sangat sensitif. Kalau sampai mereka ikut campur, akibatnya bukan main-main. Kakak ipar. Kakak Drian. Satpam-satpam itu masih menyapanya seperti biasa. Seluruh perusahaan hanya tim satpam yang tahu kalau identitas Drian yang sebenarnya adalah pacar Sena, menantu perusahaan Jaya. Memecat Drian. Menangkap Drian. Kalian semua masih belum bangun tidur ya? Kembali ke bagian marketing. Suasana bagian marketing sangat heboh. Adik Drian, kamu tidak apa-apa. Gilang yang pertama datang kepadanya. Setelah itu Erwin dan yang lainnya juga berjalan ke sana menyapanya. Tidak apa-apa. Drian tersenyum. Setelah menyapa mereka semua, Drian kembali ke kursinya dan bersiap-siap ingin bermain game. Ada beberapa orang yang tahunya main game saja. Jangan sampai akhir bulan tiba. Jadi ketakutan ya. Saat ini, terdengar suara sindiran dari samping. Oh, kamu. Drian tersenyum melihat Henry. Henry kaget. Dia mengira Drian akan menonjoknya. Melihat gayanya sepertinya tidak seperti itu. Dia pun berkata, aku hanya datang mengingatkanmu. Jangan lupa taruhan kita. Erwin sedang berlari ke arah Drian. Saat mendengar perkataan Henry, dia pun merasa jengkel dan berteriak, hei bisa tidak kamu tutup mulutmu? Kamu. Henry melototinya dan emosi. Dia tidak pernah menyangka, beberapa bulan lalu Erwin yang masih selalu mengikutinya di belakang dan memanggilnya kakak itu sekarang malah memarahinya. Drian melambaikan tangannya dan menyuruh Erwin diam. Dia memandang Henry dan tersenyum. Kalau kamu tidak mengingatkan, aku benar-benar sudah lupa dengan hal ini. Maaf ya, akhir-akhir ini aku sedang banyak urusan. Mendengar perkataan ini, Henry merasa sangat menyesal padahal dia ingin menyindir Drian, tapi dia tidak menyangka Drian malah melupakan hal ini. Tapi sudah lupa tidak berarti taruhan tidak berjalan. Kalau Henry tidak mengingatkannya, Drian pasti sudah lupa. Kali ini, dia berhasil mengingatkan Drian akan hal ini. Dia hanya orang baru. Selain 100 miliar itu, seminggu terakhir ini, dia belum mendapatkan order sama sekali, aku tidak takut. Tapi bulan ini hanya tersisa 1 minggu. Aku ini juara marketing, masa tidak bisa menandinginya? Setelah itu, Henry pun menenangkan dirinya dan kembali percaya diri. Dia percaya, asalkan semua berjalan normal, Drian pasti tidak bisa menjadi lawannya. Sebenarnya, Drian tidak terlalu mempedulikan Henry.
Sebelumnya dia bisa berkenalan dengan Henry hanya sekedar merasa bosan. Dia masih baru saat itu. Akhir-akhir ini banyak sekali hal yang harus diurusnya. Dia pun melupakan taruhan itu. Tapi dia tidak menyangka Henry malah serius. Ini membuat Drian semakin tertarik. Tapi walaupun tertarik, Drian tetap tidak terlalu mementingkan masalah ini. Gilang berkata santai, "Adik Drian, kamu jangan meremehkan Henry. Seminggu ini dia sudah mendapat banyak order. Sekarang semua orang juga sudah tahu, Henry sedang menantangmu. Kalau kamu kalah, Henry pasti tidak akan semudah itu menganggap masalah ini selesai." "Oh ya, Kakak Gilang. Kamu kan ketua tim. Kamu pasti tahu data Henry. Bantu aku dong, bocorin sedikit boleh?" Kata Drian sambil tersenyum. "Sudah hampir 20 miliar. Gilang mengecilkan suaranya. Melihat Drian yang masih santai, Gilang pun mengingatkannya. "Adik Drian, 100 miliarmu itu tidak termasuk di dalam taruhan ini. Sudah hampir akhir bulan. Kalau kamu masih tidak mendapatkan order, maka..." "Oke deh, aku akan berusaha. Makasih Kakak Gilang sudah mengingatkan," kata Drian sambil tersenyum. Saat jam pulang kerja, Drian langsung pulang ke rumah keluarga Jaya. Setiba di depan villa, Drian melihat sebuah mobil yang bukan milik keluarga Jaya. Ada tamu yang datang. Drian membuka jendela mobil dan bertanya. Tony cemberut dan menjawab, "Kakak ipar, keluarga Jaya datang." "Keluarga Jaya?" Drian penasaran. "Ini bukannya rumah keluarga Jaya." Perkataan Tony terdengar aneh. Tony pun berkata, "Satu pria dan satu wanita. Sikap mereka sangat arogan." Belum selesai dia berbicara, bodyguard yang berdiri di sampingnya pun memotong. "Bukan arogan lagi namanya. Sudah seperti raja. Benar-benar ya pria itu, sombong apaan dia." "Harry, jangan banyak omong." Tony memarahinya. Harry pun menyesal dan berkata, "Maaf kakak ipar, aku terlalu emosi." Tony pun bersikap tenang dan berkata, "Kakak ipar, aku juga kurang tahu ada apa sebenarnya. Kamu masuk saja." Drian mengangguk. Dia turun dari mobil dan melempar kunci mobil itu ke Tony, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, di ruang tamu, Andre dan Sena sedang duduk di sofa dan melayani tamu. Di depan mereka, ada seorang pria dan wanita. Pria itu berpakaian rapi dan berlaga sombong. Wanita itu cantik, cara pandangnya terhadap Sena, seperti ada perasaan iri di dalamnya. Sena juga sudah menyadari hal itu, tapi dia tetap bersikap sabar, walaupun dia sudah merasa jengkel di dalam hatinya. Kedua orang ini, satu bernama Beni Jaya, sedangkan satunya lagi bernama Cinta Jaya. Mereka adalah keturunan keluarga Jaya, kakak sepupu Sena. Sena tidak suka dengan mereka. Kedatangan mereka kali ini adalah meminta belas kasihan untuk Randy. Walaupun mereka semua satu keluarga, tapi keluarga Sena sendiri dan keluarga lainnya tidak berhubungan dalam bisnis. Randy bisa masuk ke perusahaan Jaya itu juga karena dia tidak punya pekerjaan. Setelah dibujuk oleh saudara lain, Andre pun menyetujuinya bekerja di perusahaan Jaya. Berkali-kali Randy ingin mencelakai Drian, dari segi moral ataupun hukum. Sudah keterlaluan dan melewati batas, mereka sudah berbaik hati tidak memasukkan Randy ke dalam penjara. Sekarang malah datang memohon untuknya. Benar-benar tidak tahu malu. Walaupun Sena tidak menyukai Drian, tapi dia mengagumi Drian dan kemampuannya. Saat Drian direndahkan, Sena tentu akan membelanya. Sambil menyeruputi teh, Andre tersenyum dan berkata, "Beni, Cinta, kalian sudah jauh-jauh datang ke Jakarta. Nginap saja dulu 2 hari di sini. Ayo, diminum tehnya. Paman ketiga, kita tidak perlu berbasa-basi lagi. Kali ini aku dan Cinta datang jauh-jauh dari kota C. Demi apa? Paman ketiga pasti sudah tahu bukan?" kata Beni. Andre pun berpikir-pikir dan tersenyum pahit. Ingatan paman ketiga sudah tidak baik. Ditambah lagi urusan di perusahaan sangat banyak. Maksud dari kedatangan Beni, paman benar-benar tidak tahu. Kalau paman ketiga tidak ingin mengungkitnya, ya sudah aku jelasin saja. Beni mengeluh, "Kali ini kita datang ke Jakarta, karena masalah paman ke-17.
Paman Randy yang dipecat paman ketiga. Randy berada di urutan 17 di dalam keluarga Jaya. Oleh karena itu Benny memanggilnya paman ke-17. Sama halnya dengan Andre, dia berada di urutan ketiga, makanya dia dipanggil paman ketiga. Keluarga Jaya mengurutkan mereka berdasarkan umur, tapi sebenarnya mereka bukan saudara kandung. Misalnya Randy, dia adalah adik sepupu dari saudara jauh Andre. Ayah Benny berada di urutan kedua. Mereka berbisnis di kota C. Tidak kalah hebat dengan perusahaan Jaya. Oleh karena itulah Benny bisa sesombong itu. Dia meremehkan Andre. Mendengar perkataan Benny, Andre pun tersadar dan mengingat sesuatu. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku pikir masalah apa? Ternyata masalah Randy. Benny mengangkat kepalanya dan berkata, Paman ketiga, bukan aku tidak mau menghormati paman ketiga. Kali ini aku datang mewakili keluarga Jaya, memohon untuk paman ke-17. Aku berharap paman ketiga bisa mempekerjakan paman ke-17 kembali. Andre menggeleng, tidak bisa. Benny merasa bingung. Awalnya dia mengira paman ketiga yang selama ini ramah dan murah hati akan memberikan jawaban yang bisa memuaskannya. Tapi dia tidak menyangka, sikap paman ketiga kali ini sangat tegas. Benny tidak bisa menerimanya. Dia berkata, kamu ingin menentang keluarga Jaya. Menentang keluarga Jaya. Kamu terlalu berlebihan. Andre berkata, Randy bekerja selama 3 tahun di perusahaanku, prestasinya biasa saja. Hanya karena dia bagian dari keluarga Jaya, makanya aku tidak melakukan apa-apa. Tapi kelakuannya akhir-akhir ini sudah melewati batas, memecatnya. Sudah termasuk hukuman yang paling ringan. Hukuman yang paling ringan. Paman ketiga, kita semua bersaudara. Kamu jangan keterlaluan seperti itu. Ketus Benny. Sena yang duduk di samping Andre pun berkata, Kakak, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Baik di rumah maupun di perusahaan. Semua ada aturannya. Paman ke-17 sudah melanggar peraturan. Kalau tidak dihukum, bagaimana staf-staf yang lain melihatnya? Adikku Sena, aku juga sudah tahu masalahnya. Hanya gara-gara satu staf baru itu kan. Memangnya dia lebih penting dari saudara kita? Kata Benny. Cinta juga menyindir, aduh kakak Benny. Mungkin saja Sena merasa staf baru itu lebih penting dari paman ke-17. Benar juga. Dengan kemampuan paman ketiga, saat itu dia meninggalkan keluarga Jaya, dan membawa Sena untuk berbisnis di Jakarta. Sekarang dia sudah sukses, tentu saja tidak perlu mempertimbangkan harga diri keluarga Jaya di kota C, kata Benny sambil tersenyum sinis. Perkataan mereka berdua membuat Andre dan Sena sedikit marah. Terutama Andre, dulu dia meninggalkan keluarga Jaya juga karena terpaksa. Kalau ingin mengungkit lagi, dia akan mengingat kembali kenangan-kenangan yang tidak menyenangkan saat itu. Paman ketiga, bagaimanapun juga, aku sudah menyampaikan maksud dari keluarga Jaya. Aku berharap kamu bisa mempekerjakan paman ke-17 kembali. Benny pun tersenyum. Oh ya, agar tidak terjadi perselisihan. Keluarga Jaya juga berharap agar paman bisa memecat staf baru itu. Bam! Tiba-tiba saat ini, pintu rumah terbuka. Mereka melihat seorang pria dengan rokok di mulutnya berjalan masuk dan tersenyum, ingin memecatku. Kamu belum menanyakan persetujuanku. Benny mengerutkan alisnya. Kamu staf baru itu. Benar, aku. Brian duduk di sofa dan mengangguk. Mendengar pengakuan Brian, Benny dan Cinta pun kebingungan. Mereka sudah menyelidiki kejadian itu. Randy dipecat karena berkelahi dengan seorang staf baru. Kalaupun memang staf baru ini memang berkemampuan dan berlatar belakang hebat, Benny bisa mengerti. Tapi sekarang, staf baru ini malah masuk ke dalam rumah keluarga Jaya, dan duduk di samping Sena. Dan yang membuat Benny merasa aneh adalah sikap Andre dan Sena. Kedatangan staf baru ini tidak membuat mereka kaget. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Benny. Brian berkata, aku tinggal di sini, ada yang aneh. Paman ketiga, dia siapa? Benny melihat ke arah Andre. Bisa tinggal di dalam rumah keluarga Jaya pasti bukan orang luar.
Tapi Benny sama sekali tidak mengenal Drian. Dia bukan keluarga Jaya. Mengapa dia bisa tinggal di sini? Andre pun berkata, lagi pula nanti juga akan diumumkan. Kalau memang Benny ingin tahu, aku katakan saja sekarang. Kebetulan nanti Benny juga bisa langsung menyampaikannya kepada keluarga Jaya yang ada di kota C. Ini Drian, pacar Sena. Sebentar lagi mereka akan bertunangan. Apa? Benny dan Cinta melotot dan tidak percaya. Bah, bagaimana mungkin? Benny menarik nafas panjang. Dia sangat terkejut mendengar hal ini. Dia bisa membayangkan, kabar ini pasti akan menggemparkan keluarga Jaya yang ada di kota C. Paman ketiga, pernikahan adik Sena, bukannya seharusnya dirundingkan terlebih dahulu dengan ayahku dan paman pertama. Kalau tidak memberitahu keluarga Jaya dan memutuskannya sendiri, apakah tidak terlalu sembarangan? Kata Benny. Andre pun berkata, pernikahan anakku, tentu saja aku yang menentukan. Kenapa harus dirundingkan? Pernikahan ini, walaupun paman ketiga setuju, ayahku dan paman pertama, juga kakek, pasti tidak akan setuju. Kata Benny. Benar-benar Yu Cuy ya. 20 tahun yang lalu aku sudah meninggalkan keluarga Jaya di kota C selain masih berhubungan darah. Semuanya tidak berkaitan lagi dengan kalian. Anakku mau menikah. Kalian tidak perlu ikut campur. Andre pun bersikap tegas. Benny berkata, Paman ketiga, bukan kami ingin ikut campur. Pernikahan adik Sena adalah berita baik, tapi pernikahan harus mencari pasangan yang sepadan bukan? Hei hei hei, tolong perhatikan kata-katamu. Kenapa aku tidak sepadan dengan Sena? Kata Drian tidak senang. Memangnya aku salah? Benny menatapnya dari atas hingga bawah. Dari atas sampai bawah, tidak lebih dari 4 juta. Jam tanganmu juga Casio murahan. Kamu sepadan dengan Sena. Drian mengepalkan tangannya. Sepertinya aku harus bersikap kasar. Drian, jangan gegabah. Andre berkata. Dia tahu, kalau Drian beraksi, mungkin rumah ini akan rusak parah. Sena juga menahan Drian dan berkata kepada Benny, kamu tidak perlu khawatir dengan pernikahanku. Bulan depan aku ulang tahun. Tanggalnya sama dengan hari pertunanganku. Kalau kalian bersedia, silahkan datang ya. Adik Sena, kamu bisa memilih pasangan yang lebih baik. Kenapa kamu mau dengan pria miskin ini? Dia tidak bisa membantumu. Kata Benny. Tidak perlu khawatir. Kata Sena. Melihat ketegasan Sena, Benny pun berkata, hei kamu, jangan pikir kamu bisa mendapatkan Sena lalu kamu bisa mendapatkan semuanya. Tanpa persetujuan keluarga Jaya, kamu tidak ada bedanya dengan seekor ikan asin. Memangnya kenapa dengan ikan asin? Aku ini memang miskin, tapi apa urusannya denganmu? Drian pun merangkul pinggul Sena dan menatapnya tajam. Dan aku bisa membantu Sena, lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Kalau tidak ada aku, Sena mungkin tidak bisa tidur dengan nyenyak setiap harinya. Mendengar perkataan ini Sena pun tersipu malu. Dia mencubit Drian, sialan, apaan sih? Andre pun batuk dan mengingatkan, Drian perhatikan sikapmu. Iya, kata Drian sambil tersenyum. Benyamin pun marah dan berdiri. Paman ketiga, gangster rendahan ini. Plak. Belum selesai dia berbicara, Benny pun ditampar. Tamparan itu membuatnya merasa pusing dan tersandar di atas sofa. Kak Benny. Sena terkejut. Benny memegang pipinya dan menatap Drian tidak percaya. Kamu berani memukulku. Kamu. Drian tersenyum. Kamu bilang aku gangster. Oke, aku setuju. Gangster itu ngapain? Gangster tidak hanya licik tapi juga mukul orang, ingat baik-baik ya. Pipinya membengkak, membuatnya merasa kesakitan. Benny merasa sangat dipermalukan. Dia pun melihat Andre. Paman ketiga, menurutmu masalah ini tidak apa-apa kalau dibiarkan? Benny, calon menantuku ini suka emosian. Tenang saja, aku akan menasehatinya. Kata Andre. Melihat sikap Andre, Benny benar-benar emosi. Walaupun dia masih muda, tapi dia juga licik. Dia sudah menebak Andre pasti tidak akan membelanya. Oke, hari ini akhirnya aku tahu. Benny menatap Drian, namamu Drian kan?
Aku sudah ingat. Aku harap kamu tidak datang ke kota C. Tuan Jaya, kalau kamu masih tidak pergi, pipi sebelahmu juga akan bengkak. Drian mengingatkan. Kak Beni, kita pergi saja. Keluarga Jaya pasti akan mengurus hal ini. Beni seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia ditahan oleh cinta. Paman ketiga, keluarga Jaya yang ada di kota C pasti tidak akan membiarkan masalah ini. Beni pun pergi meninggalkan rumah mereka. Andre menghela nafas. Drian, kamu sudah menyinggung Beni. Orang yang lebih hebat 100 kali lipat darinya saja juga kupukul. Hanya anak orang kaya saja berani-beraninya meremehkanku. Dia seharusnya bersyukur. Dia tidak terlahir di luar negeri. Kata Drian. Andre menggeleng. Masalahnya Beni ini bukan anak orang kaya biasa. Dia adalah calon penerus bisnis keluarga Jaya di kota C. Tamparanmu ini, sama saja dengan mempermalukan satu keluarga Jaya. Jangankan dia, kalau keluarganya datang ke sini juga akan kupukul semuanya. Drian tidak senang. Dia benar-benar membenci Beni. Dulu saat di luar negeri, orang-orang yang dipukul Drian jauh lebih hebat dari Beni. Beni tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Pernah suatu kali, salah satu anggota keluarga Rothschild menyinggung Drian. Drian mengingatkannya untuk minta maaf. Tapi karena dia punya backing, dia tidak menyadari kalau menyinggung Windstalker akan berakibat seperti apa. Akhirnya malam itu juga, Drian berhasil menghindari beberapa pengawasan yang ketat dan masuk ke dalam rumah keluarga Rothschild. Di hadapan keluarganya, dia memukulnya berkali-kali, lalu pergi. Dibandingkan dengan ini, Benyamin bukan apa-apanya. Apa hebatnya keluarga Jaya di kota C? Omong kosong, kata Sena. Drian tersenyum. Kali ini bukan omong kosong. Drian, sepertinya aku perlu menceritakan tentang keluarga Jaya yang ada di kota C. Kalau tidak, kamu masih tidak tahu seberapa kacaunya kejadian ini. Kata Andre yang kebingungan. Aku juga ingin tahu, sebenarnya keluarga Jaya itu seperti apa. Drian mengangguk. Andre terdiam selama beberapa saat, lalu berkata pelan, sebenarnya aku bukan orang asli Jakarta. Ini aku sudah tahu. Beni juga sudah bilang, 20 tahun yang lalu, Paman pergi meninggalkan keluarga Jaya di kota C dan membawa Sena ke Jakarta, lalu mendirikan perusahaan Jaya. Drian mengangguk. Di kota C keluarga Jaya adalah keluarga yang sangat besar. Silsilah keluarga Jaya tertulis dalam 3 buku yang tebal. Andre mengenang kejadian dulu. Saat itu, Sena masih berumur 5 tahun. Terjadi sesuatu yang membuatku kecewa dan meninggalkan kota C. Drian ingin menanyakan kejadian apa yang bisa membuat Andre pergi dari rumah. Saat ingin bertanya, tiba-tiba Drian melihat ekspresi Sena yang sedih. Dia pun tersentuh dan melihat ke sebuah foto yang ada di ruang tamu. Itu adalah Ibu Sena. Dia menggendong Sena yang saat itu masih berumur 5 tahun. Mereka terlihat sangat senang. Melihat foto ini, Drian sudah tahu apa yang terjadi. Dia pun tidak menanyakannya. Mengambil kesempatan ini, aku pun mendirikan perusahaan Jaya, dan perusahaan Jaya menjadi perusahaan terhebat di kota Jakarta. Ini juga mengundang perhatian keluarga Jaya di kota C. Mereka semua ingin menjadikan perusahaan Jaya sebagai salah satu bisnis keluarga. Andre melanjutkan. Kalau aku tidak ngotot, mungkin perusahaan Jaya akan lebih kacau dari sekarang ini. Contohnya Randy, tanya Drian. Andre mengangguk. Saat itu Randy datang kepadaku. Aku tidak setuju. Semua keluarga Jaya pun bergantian datang ke Jakarta dan membujukku. Akhirnya aku pun setuju. Kalau memang keluarga Jaya yang ada di kota C menginginkan perusahaan Jaya menjadi salah satu bisnis keluarga, sepertinya tujuan kedatangan Randy tidak sesimpel itu. Kata Drian dengan yakin. Andre pun mengangguk, untunglah kamu ngerti. Lalu menghela nafasnya, sayangnya aku tidak berpikir panjang. Dengan kedatangan Randy, keluarga Jaya yang lain juga bisa masuk ke dalam perusahaan Jaya dengan mudah. Kata Drian. Andre melanjutkan, benar, 3 tahun ini ada sekitar 30 orang keluarga Jaya yang masuk. Walaupun selain Randy, posisi tertinggi hanyalah ketua tim, tapi ini dalam waktu berapa lama? Belum 3 tahun.
Kalau masih memberikan kesempatan untuk mereka, setiap bagian perusahaan pasti akan dikontrol oleh mereka. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa keluarga Jaya sangat menganggap penting masalah Randy yang dipecat. Karena Randy adalah pemimpin mata-mata yang menyelundup di perusahaan ini. Randy dipecat artinya mereka tidak punya pemimpin lagi. Andre benar-benar pintar. Setelah kejadian hari ini dan mendengar pemikiran Drian, dia akhirnya mengerti. Benar-benar anak catur yang hebat, kata Drian. Drian, untung ada kamu. Secara tidak langsung kamu membongkar masalah terbesar di perusahaan Jaya, kata Andre. Drian berkata, kalau Benny tidak menyinggungku, aku juga tidak akan memukulnya. Sebenarnya, dia yang cari gara-gara. Dia tidak boleh menyalahkanku. Selanjutnya, sudah saatnya kita membereskan masalah ini. Kalau kita sudah tahu keluarga Jaya di kota C tidak berniat baik, maka sudah seharusnya dilakukan perubahan, kata Drian. Tidak semudah itu. Kalau aku melakukannya, keluarga Jaya pasti akan menyerang balik, nantinya kita akan kesusahan, kata Andre. Drian berkata, apa susahnya? Serahkan saja ini kepadaku. Andre tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, aku angkat kamu sebagai CEO merangkap wakil manajer HRD. Setelah kamu punya jabatan ini, kamu berhak untuk memecat staf. Drian, bisa lepaskan tanganmu, kata Sena. Sejak tadi si brengsek merangkul pinggulnya, walaupun dia berdiri dan memukul Benny tapi saat duduk kembali, tangannya berulah lagi. Sena sudah menahannya lama, tapi dia juga tidak ingin memotong perkataan ayahnya, makanya dia diam saja. Tapi setelah Andre selesai bicara, tangan Drian ini masih saja berulah, dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Drian pun tersenyum, kamu calon istriku, aku peluk sedikit tidak apa-apa kan? Robert, kamu hanya. Sena ingin mengingatkan hubungan mereka, tapi saat ini Drian langsung menarik tangannya. Sena bengong. Sebelumnya dia masih bersandar ke tubuh Sena. Setelah itu dia langsung bersikap seperti sama sekali tidak nafsu terhadap Sena. Ini membuat Sena bingung. Dia tidak tahu apakah Drian benar-benar buaya, atau hanya sedang bermain drama. Melihat anaknya beradu mulut dengan Drian, Anderson pun tersenyum. Dia sangat mendukung mereka berdua. Dia bahkan berencana untuk menjadikan Drian sebagai penerusnya. Sayangnya, mengingat ini, Anderson kembali menghela nafasnya. Keesokan paginya, di lantai paling atas di perusahaan Jaya, di dalam ruang rapat, beberapa lelaki parubaya duduk mengelilingi sebuah meja bundar yang besar. Mereka adalah komisaris perusahaan Jaya yang datang dari berbagai bidang, ada ahli finansial, ada pengacara terkenal hingga pemain-pemain lama di dunia bisnis obat-obatan. Asalkan mempunyai uang, mampu membeli saham dalam jumlah besar, dan industri yang dijalankan berhubungan dengan bisnis obat-obatan perusahaan Jaya, pasti bisa menjadi komisaris perusahaan Jaya. Hari ini, mereka dipanggil Andre datang ke sini untuk melaksanakan rapat komisaris. Andre mau ngapain sih? 2 hari yang lalu kita baru saja ribut gara-gara masalah Randy dan Drian. Mau ngapain lagi dia hari ini? Benar, kita semua juga sibuk. Akhir-akhir ini suasana perusahaan tidak seimbang. Kita dengar saja dulu apa yang Andre katakan. Para komisaris berbisik-bisik. Pintu rapat terbuka. Direktur Andre berjalan masuk. Dia mengeluarkan suara batuk dan melihat ke sekitar. Aku sangat senang kalian bisa meluangkan waktu untuk hadir di rapat ini. Sekarang rapat dimulai. Direktur Jaya, hari ini ada pengumuman penting apa? Tanya salah satu komisaris. Andre mengangguk dan berkata dengan suara lantang, hari ini aku memanggil kalian datang untuk mengumumkan kenaikan pangkat seorang staf. Sesuai dengan peraturan perusahaan, posisi direktur bagian dan wakil direktur akan ditentukan oleh suara Dewan Komisaris. Oke. Kali ini siapa yang akan dinaikkan pangkatnya? Lisa dari bagian perencanaan. Akhir-akhir ini performa kerjanya lumayan. Lisa masih kurang. Kalau menurutku, Vin dari bagian pemasaran yang sudah seharusnya naik pangkat. Para komisaris mulai ricuh dan berdebat.
Semuanya pun merasa lega. Dibandingkan dengan hal-hal penting lainnya, masalah kenaikan pangkat jarang sekali akan membuat mereka bertengkar. Mereka selalu bisa bersikap lebih tenang dalam hal ini. Sebelumnya mereka bertengkar karena masalah Drian dan Randy. Setelah bertengkar lama juga tidak mendapatkan keputusan. Masalah kenaikan pangkat kali ini kebetulan bisa menghangatkan kembali hubungan antara para komisaris yang sempat dingin. Bahkan para komisaris sudah mempersiapkan hati mereka. Tidak peduli siapa yang akan dinaikkan pangkatnya oleh Andre, mereka tetap akan setuju dan mengalah. Hingga Lutfi yang biasa menentangnya pun, hari ini tidak berencana menentangnya lagi. Dia hanya penasaran dan ingin tahu siapa yang akan dinaikkan pangkatnya. Melihat respon mereka, Andre merasa puas dan berkata, Drian dari tim kedua bagian pemasaran, walaupun baru bergabung, tapi kita semua bisa melihat kemampuannya. Aku mengusulkan untuk menaikkan pangkatnya menjadi wakil direktur perusahaan. Seisi ruangan rapat menjadi hening. Mendengar nama Drian, mereka semua pun kaget. Bahkan ada beberapa komisaris yang langsung cemberut saat mendengar nama Drian. Mereka sangat tidak senang. Direktur, sepertinya ini tidak terlalu pantas, kata Lutfi. Menaikkan pangkat Drian, kamu sudah pikun. Lutfi tersenyum dingin. 2 hari yang lalu Drian baru saja mengacaukan perusahaan. Tapi Andre malah semakin mendukungnya. Ini tentu akan mengurangi kepercayaan komisaris terhadap dirinya. Direktur, bukannya kami tidak mau menyetujui, tapi Drian ini, pengalamannya masih kurang. Dia baru saja bergabung di perusahaan ini, dari staf biasa menjadi wakil direktur. Bagaimana pendapat staf-staf lainnya nanti mengenai hal ini? Kata Lutfi. Andre sudah menebak kalau Lutfi akan menentangnya. Dia pun bersikap santai dan berkata, perusahaan Jaya menilai penting kemampuan seseorang. Drian mampu mendatangkan omset 100 miliar, itu sudah cukup membuktikan semuanya. Dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya, apalah arti pengalaman itu? Lutfi pun berdiri dan berkata, Direktur, kalau kamu ingin menaikkan pangkat staf lain yang berprestasi, aku tidak akan berkomentar apapun. Tapi Drian, dia tidak boleh. Sebenarnya Lutfi tidak akan memperhatikan Drian. Menurutnya Drian adalah staf biasa yang tidak pantas untuk dibicarakan. Walaupun sudah mendatangkan omset besar, itu hanya keberuntungannya saja. Drian sudah memukul Randy, tapi sikap Andre sebagai direktur membuat orang-orang kebingungan. Randy itu siapa? Dia adalah adik sepupu direktur. Walaupun saudara jauh, tapi setidaknya masih berhubungan darah. Seharusnya Andre membela adik sepupunya. Walaupun Randy sebagai wakil manajer HRD sudah bersalah, tapi perbuatan Drian jelas-jelas mengacaukan suasana perusahaan. Dia yang seharusnya dipecat. Tapi Andre malah memecat Randy dan melindungi Drian. Dari masalah inilah Lutfi tahu, bagi Andre, Drian pasti jauh lebih berarti daripada Randy. Menimbang ulang posisi Drian, Lutfi menyimpulkan, Drian bisa muncul di perusahaan ini, pasti karena sedang membantu Andre melakukan suatu hal. Masih belum terpikirkan olehnya hal apakah itu. Yang dia tahu hanyalah, kalau Andre berhasil, pasti tidak akan menguntungkannya. Apalagi hari ini Andre ingin menaikkan pangkat Drian, ini membuatnya merasa tidak tenang. Melihat sikap Lutfi yang begitu tegas, komisaris yang ada di pihaknya juga ikut menentang kenaikan pangkat Drian. Andre sudah bisa menebak keadaan ini. Dia melihat ke komisaris lainnya. 7 orang ini adalah komisaris yang sudah ikut dengannya sejak perusahaan ini mulai didirikan. Andre percaya mereka pasti akan mendukung keputusannya. Dewan komisaris perusahaan berjumlah 15 orang, termasuk Andre di antaranya. Lutfi sebagai komisaris terbesar kedua, komisaris yang berpihak padanya berjumlah 7 orang, termasuk dirinya. Dan di pihak Andre ada 8 orang. Oleh karena itu, dalam banyak hal, Andre bisa mengalahkan Lutfi. Walaupun hanya beda 1 suara, tapi suara inilah yang akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Andre percaya rekan-rekannya pasti tidak akan membuatnya kecewa. Dia pun berikap santai dan meminum teh, sambil menunggu respon dari mereka satu persatu. Tapi terlalu percaya diri juga bukanlah hal yang sangat bagus.
Kali ini komisaris-komisaris itu tidak lagi mendukung Andre seperti biasanya. Mereka malah saling bertatapan dan ragu. Melihat ini, Andre pun mengerutkan alisnya dan melihat ke salah satu komisaris, Dedi. Kamu komisaris terlama di sini, kamu duluan. Dedi pun berkata, Direktur, mengenai kenaikan pangkat Drian, aku memang sependapat, anak muda ini punya kemampuan. Dia memang pantas dihargai. Tapi kenaikannya terlalu besar. Dari staf biasa menjadi wakil direktur, staf-staf lain di perusahaan ini pasti tidak akan rela. Menurutku, ini harus dipertimbangkan lagi. Jason, menurutmu? Andre melihat ke komisaris lainnya. Jason tersenyum pasrah. Pemikiranku sama dengan pemikiran Dedi. Langsung dinaikkan menjadi wakil direktur. Sepertinya terlalu terburu-buru. Saranku, naikkan saja dulu menjadi manajer bagian. Dan lihat lagi kemampuannya. Setelah beberapa bulan baru dinaikkan menjadi wakil direktur. Benar, pemikiran Jason lumayan baik. Begitu saja. Komisaris-komisaris lainnya pun ikut berkomentar. Andre pun cemberut. Dia sama sekali tidak menyangka, rekan-rekan yang dipercayainya akan menentangnya di saat penting seperti ini. Lutfi pun tertawa puas, Direktur. Keputusan untuk menaikkan pangkat Drian, sepertinya harus diundur dulu. Melihat keadaan rapat yang tidak terkontrol, Andre pun menarik nafas panjang. Dia tahu, kali ini mengusulkan kenaikan pangkat Drian akan beresiko besar. Kalau gagal, tingkat kepercayaan komisaris-komisaris lainnya kepadanya juga akan menurun. Sepertinya, dia harus memikirkan cara lain. Bagian pemasaran. Drian sedang bermain game di HP-nya. Gilang berjalan ke sampingnya dan berkata, Adik Drian, aku mau ucapin selamat kepadamu. Kenapa? Tanya Drian. Kita sudah saling mengenal, kamu tidak perlu rahasiain lagi. Hari ini rapat Dewan Komisaris, bukannya untuk menaikkanmu sebagai wakil direktur. Kata Gilang sambil meliriknya. Kemampuan Gilang biasa saja, tapi bisa duduk di posisi ketua tim kedua pemasaran. Dia tentu punya caranya sendiri. Saat mendengar Drian akan naik pangkat menjadi wakil direktur, dia pun merasa senang. Dia tahu kesempatannya untuk mendekati Drian sudah tiba. Aku tahu adik Drian bukan orang biasa. Adik Drian kalau sudah di atas jangan lupa dengan kakakmu ini ya. Kata Gilang. Drian menggeleng. Memang, rapat Dewan Komisaris itu membahas tentangku, tapi kenaikan pangkatku ditolak. Kenapa? Gilang terbengong. Baru saja Drian ingin menjawabnya, HP-nya pun bergetar. Dia melihat isi chat itu lalu berdiri dan berkata, aku keluar dulu sebentar, Pak Direktur mencariku. Di dalam ruang direktur, Drian berjalan ke dalam, melihat ekspresi Andre. Dia tahu hal ini tidak berjalan lancar. Dasar mereka, benar-benar kacang lupa kulitnya. Aku begitu mempercayai mereka. Andre terlihat sangat marah. Dia pun menceritakan kejadian saat rapat tadi. Drian pun menjelaskan, Lutfi sudah mulai memperhatikanku. Menurutku, kebanyakan komisaris pasti sudah dibayarnya. Kalau bukan masalah prinsip, para komisaris pasti akan berpihak kepadanya. Hari ini adalah contoh yang jelas, menurut para komisaris, menaikkan pangkatku sama saja dengan mengacaukan suasana perusahaan yang seimbang. Kalau muncul faktor-faktor yang akan mempengaruhi keseimbangan perusahaan, tentu juga akan mempengaruhi keuntungan para komisaris. Mempertimbangkan keuntungan, para komisaris tentu tidak berharap aku duduk di posisi eksekutif. Mendengar penjelasan Drian, Andre pun berpikir dan bertanya, Drian, menurutmu, bagaimana selanjutnya aku harus bertindak? Menurutku, Lutfi ini sudah sangat mempengaruhi hak paman sebagai direktur. Kalau bisa menyingkirkannya, mungkin akan lebih baik. Kata Drian. Andre pun menjawab, tapi, selama ini Lutfi selalu berhati-hati. Aku tidak menemukan kekurangannya. Apalagi, dia sudah berdiri kuat di Dewan Komisaris, tidak mudah untuk menyingkirkannya. Setelah keluar dari ruang direktur, Drian pun mengangkat telepon yang tidak terduga olehnya. Itu telepon dari Santi. Drian, aku ingin minta bantuanmu. Saat telepon itu tersambung, dia pun mendengar suara Santi yang serius.
Katakan saja. Drian berjalan ke sudut gedung yang sepi. Kali ini aku mewakili Badan Keamanan Nasional, ingin meminta bantuanmu untuk melindungi seseorang yang spesial. Kata Santi. Oh, Drian pun menjadi tertarik.